Hai, welcome to Travel Channel. Hari ini kita lagi ada di daerah Jakarta dan kita akan ajak kalian buat jalan-jalan ke DoubleTree by Hilton di Ponorogo. Lebih tepatnya lokasinya ada di daerah Cikini. Kebetulan karena lagi long weekend, banyak yang keluar kota atau luar negeri nih, jadi jalanannya agak sepi. Rute ke arah Cikini ini sebenarnya ada beberapa opsi, tapi kali ini kita pilih opsi lewat Tanah Abang lanjut ke daerah Tamrin. Sekalian jalan-jalan sedikit dan cuci mata. Terus kita bakal diarahin ke stasiun Cikini karena posisi hotelnya persis di seberang stasiun ini. Jadi kalau kita mau keliling Jakarta, sebenarnya lebih enak naik kereta daripada kena macet jalanan Jakarta. Hotel ini sebenarnya punya lokasi yang oke banget loh. Selain karena transportasi umumnya tadi, di sekitar sini juga ada banyak makanan legendaris yang masih lokal banget makanannya. Misalnya ada goyong, siomay, atau kalau mau yang lebih berat ada nasi uduknya. Nah, kalau misalnya buat tempat wisata lainnya, ada Taman Ismail Marzuki atau ada juga Perpustakaan Nasional. Nah, ini kita udah sampai di DoubleTree-nya. Seperti biasa, sebelum masuk kita akan disapa dulu sama satpamnya dan dilakukan pengecekan kendaraan. Setelah dari satpam tadi, bakal ada pembagian jalur. Ini kita pilih jalur atas dulu ya buat ke area drop-off lobby-nya, biar nanti nggak repot bawa-bawa koper dari parkiran. Untuk ke parkirannya sendiri, aksesnya ambil jalur bawah dari area pemeriksaan satpam di depan tadi. Area parkirannya cuma ada di basement, bukan gedung parkir sendiri kayak gitu. Tapi ada beberapa lantai jadi nggak sempit banget, walaupun ukuran area parkir per lantainya nggak gitu luas. Sayangnya, area parkir tamu hotel sama tamu acara lainnya jadi satu. Jadi kalau kita datang pas lagi ada acara nikahan atau seminar atau acara lainnya gitu, bakal agak susah cari parkirnya karena rebutan sama tamu lain. Untungnya, kesusahan cari parkir ini terobati karena mereka sediain free parking untuk tamu yang menginap. Jadi pas kita nanti check-in, kita bakal ditanyain plat kendaraan kita buat didaftarin di sistem. Ini area lobi resepsionis yang di bagian atas tadi. Area lobinya ini cukup luas dan ada banyak bangku buat kita duduk. Sayangnya pas kita check-in, kita nggak dapat welcome drink. Tapi jangan sedih karena kita bakal dapat cookies sejumlah tamu yang menginap. Selain resepsionis, di area lobi ini ada cafe namanya The Coffee. Buat kita santai sambil nunggu kamar ready atau mobil jemputan datang. Mereka ada sediain lengkap banget, mulai dari kopi, air mineral, snack-snack, bahkan ada juga cake dengan berbagai jenis dan ukuran. Kalau dilihat dari yang mereka pajang sih kayaknya bisa custom cake juga nih buat acara. Untuk rasanya jujur kita nggak sempet coba kemarin, karena kebetulan pas check-in kamar kita udah ready, jadi kita langsung istirahat deh. Sekarang kita naik ke area kamarnya yuk. Untuk liftnya ini terpisah antara lift untuk akses ke kamar dan lift ke parkiran. Jadi nggak gitu ramai isinya karena nggak gabung dengan tamu acara lainnya. Kali ini kita akan kasih unjuk kamar tipe one king bed. Yuk kita masuk. Untuk kamar tipe ini ukurannya cukup luas, nggak yang sempit banget gitu. Karena masih bisa untuk buka koper dan di saat yang sama, space orang jalannya juga masih nyaman. Nah, di awal kita masuk ada lemari dan rak. Yang pertama ini isinya buat kita setrika dan ada payung untuk jaga-jaga. Di sebelahnya ada minibar. Untuk tehnya disediain merek Dilmah dan kopinya merek Nescafe. Di bagian bawah minibar seperti biasa ada kulkas mini. Tapi isinya kosong. Jadi untuk minibarnya isinya hanya yang di bagian atas tadi aja. Lanjut di sebelah minibar ada lemari baju. Isinya ada berangkas dan beberapa laci untuk mengorganisir barang-barang kita. Di sini juga disediain 2 pasang kimono dan sandal hotel. Dengan himbauan nih, kalau sandal ini nggak bisa dipakai di luar kamar ya. Kayaknya ada yang pakai ke area kolam atau breakfast deh. Untuk kasurnya ini bisa dibilang cukup luas dengan ukuran kingnya. Mungkin jumlah orang paling pasnya kalau diisi 2 dewasa dan 1 anak-anak. Kalau lebih dari itu kayaknya agak sempit deh. Tapi kalau memaksa 2 dewasa dan 2 anak-anak, kayaknya masih oke. Di sebelah kasur ada sofa yang cukup luas dan ada mejanya juga. Jadi kalau mau makan di dalam kamar bisa nyaman, gak perlu ganti-gantian pakai meja kerja. Nah, ini cookies yang kita dapat pas check-in tadi. Rasanya termasuk enak sih. Lanjut di bagian depan kasur ada meja kerja dan TV. Sayangnya untuk TV-nya ini belum smart TV, jadi acara TV-nya sesuai sama providernya. Nah, ini bagian paling bagus di kamar ini. Kita bisa punya view kota Jakarta dari sini. Dan untuk yang sisi sini bisa kelihatan juga area kolam renangnya. Lanjut ke area kamar mandinya, untuk toiletnya ini nggak ada ruangan pemisah dengan wastafel dan showernya. Sekarang kita ke bagian wastafelnya dulu ya.
Untuk ukuran wastafelnya cukup luas dengan adanya kaca pembesar buat membantu cewek-cewek make up. Di sini kita ada disediain body lotion dan hand wash merek Crabtree. Ada juga nih disediain 2 botol air mineral. Untuk amenitiesnya pun cukup lengkap. Plus ada shaving kits juga ya, ini buat para cowok-cowok. Selain itu ada hair dryer juga nih di masing-masing kamar. Jadi kita nggak perlu call dan nunggu room service dulu buat keringin rambut. Lanjut ke area showernya. Ini areanya nggak gitu gede sih, tapi cukup lah untuk 2 orang. Nah kalau sabun, shampoo, dan conditionernya, kita dapat merek yang sama kayak body lotion dan hand washnya, merek Crabtree. Oh ya, kemarin kita ada tes wifi-nya, untuk hotel bintang 5 sih kerasa agak lambat ya kalau segini. Tapi cukup lah buat buka Instagram dan TikTok. Ini view kolamnya. Untuk area kolamnya ini termasuk luas untuk hotel di tengah kota Jakarta, dan masih banyak area hijaunya juga nih. Nah ini view kolamnya dari dekat. Di kolam ini mereka sediain sewa ban unicorn kalau kita mau foto ala-ala. Biaya sewanya pun ada paketnya, jadi nggak cuma sewa ban aja. Best deal sih ini menurut kita. Kolamnya ini bentuknya memutar, jadi kolamnya nyambung dari ujung ke ujung. Walaupun bentuknya muter, tapi kolam ini bukan kolam arus kayak yang di waterboom gitu ya. Kolamnya ini muter karena di tengahnya itu ada pool bar ini, tapi barnya nggak nyatu sama kolam. Jadi kita harus keluar dari area kolam dulu. Karena saking luasnya, kita jadi nggak perlu dempet-dempetan sama banyak orang. Ini view kolamnya pas malam. Untuk penggunaan kolamnya masih bisa sampai malam, tapi ada batasan jamnya ya. Oh ya, di sini ada bar yang buka sampai malam, namanya Indigo Bar. Ini kita kasih time-lapse view Jakarta dari kamar kita. Benar-benar kelihatan indahnya kota Jakarta di tengah padat dan kerasnya hidup perkotaan. Supaya punya energi menghadapi hidup, sarapan kita pagi ini di Open Resto. Di awal kita masuk, mereka bakal kasih kita peta resto. Jadi kita tahu di dalam sini ada stand apa aja dan gak tersesat. Bagian paling depan resto ini adalah bread corner, yang punya banyak macam roti dan selainya. Ada juga banyak macam kue dan snack tradisional, kayak dadar gulung, onde-onde, nagasari, sampai pisang goreng. Selain itu, di sini ada juga berbagai rasa yogurt, mulai dari rasa plain, strawberry, mangga, dan blueberry. Di bagian ini juga ada dessert nih, ada ice cream. Tapi untuk rasanya cuma ada 3 rasa aja dan nggak ada topping-topping tambahannya. Kita lanjut ke salad corner. Di sini topping untuk saladnya cukup beragam dengan beberapa pilihan sausnya. Karena nggak makan salad, sejujurnya kurang paham sih segini itu termasuk lengkap atau enggak. Tapi kalau dibanding dengan hotel lainnya sih termasuk beragam toppingnya. Di sebelahnya ada beberapa tipe keju dan biji-bijian pelengkapnya. Lalu ada juga daging sebagai tambahan topping salad tadi. Nah, untuk yang nggak makan salad, ada sushi nih. Tapi sayangnya, sushinya ini nggak bisa di custom, jadi sesuai sama yang tersedia aja. Lanjut, di paling ujung corner ini ada salad buah dan manisan. Manisannya ini ada beberapa pilihan buahnya. Selain salad dan manisan, ada section khusus buah-buahan yang belum diolah nih. Ada buah potong dan ada juga buah satuan kayak pisang, lengkeng, atau apel. Persis di sebelah section buah ada kumpulan madu dari beberapa wilayah di Indonesia dan buah-buahan kering yang bisa dijadiin sebagai topping oatmeal atau sereal. Ada juga susu putih nih kalau kalian mau yang polosan. Kalau yang mau rada berat, di sini ada beberapa macam bubur tradisional. Misalnya bubur caca dari sagu mutiara ini, atau ada juga bubur ayam. Lanjut, di sebelah bubur ayam ini ada soto ayam. Keduanya punya topping yang lengkap, mulai dari isiannya sampai saus-sausnya. Untuk yang suka makan berat di pagi hari, mereka ada menu prasmanannya. Mulai dari nasi goreng, gulai ayam, tumis daging, dan tahu tempe bacem. Tapi kemarin gak mastiin sih menunya sama terus atau bisa berubah-berubah. Untuk rasanya termasuk enak menu prasmanannya ini. Selanjutnya ada Indian Corner. Mulai dari snack-snack camilannya, sampai ada juga yang berat nih, ada karinya. Bagian selanjutnya, ada dimsum dan nasi lemak. Untuk dimsumnya nggak gitu beragam, cuma ada 2-3 macam aja. Nah, kalau nasi lemaknya, ini toppingnya ada banyak. Tapi kita nggak nyobain nih karena udah kekenyangan. Persis di sebelah nasi lemak, ada nyelip nih, steam ikan teriyaki yang rasanya enak dan ikannya empuk banget juga. Kita lanjut, di sebelahnya ada stand mie terlengkap. Kenapa sih kita bilang terlengkap? Karena selain toppingnya yang beragam, mie-nya pun juga ada beberapa pilihan.
Jadi benar-benar bisa custom banget sesuai kesukaan kita. Nah, ada nyelip lagi nih tumis buncis. Yang ini favorit banget sih, karena kebetulan suka buncis juga dan rasanya benar-benar enak. Di corner selanjutnya ada makanan khusus Mediterania. Jujur nggak nyoba sih, karena nggak gitu tertarik dan nggak tahu juga ini apaan, bahkan setelah nyari di Google. Selanjutnya ada corner khusus breakfast ala western yang isinya ada roti dan tomat panggang, kentang, bacon, sosis, dan juga ada nih yang ditunggu-tunggu egg cornernya. Untuk telurnya ini ada beberapa yang memang udah dibuat, jadi kita bisa langsung ambil. Tapi kalau kita mau custom, mereka juga bisa bantu bikinin lagi untuk kita. Gak lupa juga nih di bagian minumannya. Di sini cuma ada jus apel dan jus mangga aja. Tapi jangan sedih, ada banyak macam minuman lainnya. Kayak beberapa tipe jamu ini nih. Ini dari beberapa daerah di Indonesia. Ada jus detox dari sayur-sayuran hijau dan ada juga bir peletok. Untuk jamu dan birnya ini kita belum pernah nyoba sih, jadi nggak tahu termasuk enak atau enggaknya. Cuman kalau kalian mau nyoba silahkan aja ya. Selesai sarapan, kita lanjut keliling fasilitas hotel. Ada disediain sepeda untuk kita olahraga keliling hotel, atau kalau mau yang indoor, ada area gymnya dengan fasilitas yang super lengkap. Saking lengkapnya, bahkan sampai ada lantai 2-nya nih. Untuk tamu yang bawa anak-anak, di sini ada kids club dengan ukuran ruangan yang nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Untuk fasilitasnya termasuk lengkap, karena mereka ada sediain boneka-boneka atau juga buku. Bahkan ada juga nih indoor playground yang cukup lengkap fasilitasnya. Yang nggak cuma isinya perosotan aja, tapi ada trampolin dan lorong-lorongnya juga. Selain itu, ada juga fasilitas digitalnya. Ada PlayStation untuk anak-anak yang udah cukup besar, atau bisa juga nih untuk para orang dewasa yang lagi nunggu anak-anaknya main. Lokasi Kids Club ini persis di depan area kolam anak-anak. Kolam ini terpisah dari kolam dewasa yang memutar di awal tadi ya, tapi masih ada di area yang sama. Gak lupa juga di sini ada area spa untuk kita relaksasi. Sejauh ini worth it sih untuk staycation di tengah kota Jakarta, karena masih punya fasilitas yang lengkap dan areanya pun termasuk luas. Sekian review Double Tree dari kita, semoga review ini bisa membantu kalian ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, ditunggu video kita selanjutnya. Thank you and see you again.